Nirvana ini rare gitu ya. Oke. Sonic itu rare. Tapi kalau saya nanya yang nggak rare-nya ada nggak? Ngikut. Dan dulu kita idealis, ngikutin pasar ya. Kita top Britpop. Iya. Britpop saya gerang. Di luar itu saya nggak mau. Kita nggak ngambil, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Seven Sky Vintage Stock. Di episode kali ini pastinya gue nggak sendirian. Malam ini kebetulan gue ditemenin salah dua ya, bukan salah satu. Salah dua suhu dari Bandung. Salah dua suhu dari Bandung. Ya, yang katanya sih udah lama banget ya, atau lumayan cukup lama kita kenal. Mereka memang bergelut di dunia perkaosan vintage. Nah, hari ini kita coba ngobrol-ngobrol santai, tapi agak sedikit bahaya gitu. Sedikit bahaya. Kita bakal kupas dari awal sejarah perkaosan vintage, khususnya di kota Bandung, sampai dia merambah ke Jakarta. Nah, itu mungkin mereka punya cerita di balik itu semua. Oke. Tanpa berlama-lama, sama-sama kita sapa. mengotek dulu. Senior dulu. Senior saya tetap. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah, Mas Ali. Kang Utek, Mang Utek, Kang Acil. Alhamdulillah, Mas Ali. Ini tandeman ya, kalau kemana-mana berdua ya biasanya. Harus sepaket ya. Bukan kentang dan kentung bukan. Mang, Kang, dari awal atur nuhun ya. Iya. Udah nyempetin Sama-sama. waktu datang buat kita sama-sama berbagi ya buat teman-teman. Sebelumnya coba dong, boleh mungkin dikenalin, terserah bebas mau dari siapa Mau dulu dulu aja, mau ngetek. ke teman-teman gitu ya. Halo, Assalamualaikum, saya Utek dari Bandung. Udah gitu aja. Dah gitu aja. Gitu aja. Ngomongin sejarah udah gak perlu berarti ya. Halo, saya Acil, saya dari Bandung juga. Mungkin sebelumnya untuk podcast sebelumnya kita udah naik di Rock Nation ya Mas. Ya, di Rock Nation Nah beberapa jadi kali itu. ini kita Tahun jadi- berapa tuh? Tahun berapa tuh? Berapa ya? Rock Nation itu 2016 ada kali. Iya, 2017. Awal Covid ya kalau nggak salah ya? awal Covid ada, sebelum Covid ada. Oh kalau saya sebelum Covid. Sebelum Covid. Ya waktu kerja pertama di Jakarta lah 2017-an. Oke. Jadi ini podcast kedua kita. Oke, podcast kedua ulah kapoknya. Insya Allah. Nah, Utek si ketiga sih sebenarnya, cuman yang satu lagi Utek lupa medianya apa gitu. Ada Oh Pak. gitu Iya. ya. Yang ini medianya lah pokoknya. Iya. Seven Sky. Oke. Mang, bisa diceritain nggak sebenarnya nih buat teman-teman mungkin yang baru pada kenal, khususnya teman-teman yang ada di dunia perkaosan vintage ini kan banyak yang baru-baru juga gitu ya. Sebenarnya sejarah awal dimulainya Mang Utek atau Kang Acil mulai di perkaosan vintage tuh mungkin bisa disebutin tahun kapan, mulainya dari apa, memang dari Bandung gitu ya. Terus seperti apa sih dulu? Generasi Bebas. mengotek dulu lah. Nanti Bebas, biar bebas. nyambung. Kalau Utek mah pertama beli mungkin ya. Pertama beli mungkin 98 lah, itu masih SMA. Zaman Covid, zaman kerusuhan. Iya, kerusuhan. Iya. Malah ya ada kerusuhan. Malah sih sebelum si kerusuhan itu. Sebelum kerusuhan itu. Sebelum kerusuhan itu. Itu mulai beli-beli. Beli. Mulai Cuma beli. itu ya kalau bahasa sekarangnya FOMO mungkin ya, karena Iya. tengah-tengah pada beli. Cuman di era itu Utek sendiri kalau lebaran pasti momen beli baju lebaran itu si lebaran kan. Oke. Jadi punya baju baru tuh lebaran nih gitu Oke, ya. Mungkin era-era dulu sebelum-sebelumnya Utek paling beli C59, Oke. Honey Robert. Kalau Ya, mungkin ya. HNR lah, mungkin anak 9 bulan pasti tahu lah itu. Berarti lebih ke merchandise. Ya, enggak, ya lokal mungkin merchandise. Iya, lokal Bandung. merchandise Cuman ya. itu kan bukan kaos band kan? Iya, Itu kan iya, benar-benar, Kayak benar. Honey Robert kan kayak lelucon Honey gitu kan Robert, ya. iya. Parodi gitu ya. gitu. Iya, Nah, iya. terus di era itu abang-abangan lah, tetangga-tetangga udah pakai kaos band di lebaran itu. Oh, kaos band. Kaos band. Nah, makanya bercita-cita nih tahun depan dikasih uang sama orang tua harus kaos band. Nah, itu. Harus kaos band, Nah, oke. itu 98 kalau nggak salah. 98. Nah, punten Kang. Tadi bicara kaos band. Tapi di zaman itu kan Kang 98 ya mungkin ya. Ada kaos band yang emang notabene itu emang udah lama, emang diproduksi di tahun-tahun 90-an. Tapi ada juga memang yang merchandise memang baru-baru nih. Nah, ini konteks beli-beli kaos bandnya memang kaos band yang emang diproduksi yang udah tahun-tahun lama atau Nah, memang- kalau di era itu
yang pasti kaos baru ya, karena kita beli di store nih. Oke, Di store. di Jadi store. dan di era itu dan tidak memperhatikan. Dan mungkin di era itu juga kita si berpikir intinya ini buatan luar negeri aja, itu aja. Oke. Jadi sebutnya tuh ada yang jual di sana kaos band buatan luar negeri. Karena di era itu juga muncul C59 tapi Iya. itu disebutnya C59 pernah bikin era-era band itu ya disebutnya ini mah lokal. Lokal. Itu mah luar negeri. Versinya. Dan justru itu teh yang jadi kebanggaan itu adalah jahitan samping, nggak ada Iya. jahitan samping. Kalau di Selag Baru itu garuk sebutnya. Nah, Ya, zaman benar. dulu mungkin yang lebih terkenal build up-nya kan? Ya, build up. Ya, Build ya up, kalau bahasa kaos build Sundanya up. mungkin garuk bahasa Indonesia. Oh, Sunda, garuk. Iya, iya, tahu, jadi tahu. jadi di era itu teh wah cenah beda, ini mah harus garuk, makanya kita harus beli si kaos band gitu. Oke. Kaos band di luar negeri itu maksudnya. Iya, iya. Berarti start 98 udah mulai beli kaos band karena zaman-zaman orang misalnya tuh kalau mau sejarah kayak lebaran gitu ya kepengen punya kaos band. Iya itu 98. karena kita dapat uang untuk beli baju itu di era lebaran dia ada Oke, itu iya, karena iya. kan kita sih setiap hari cuma dikasih uang jajan dan kalau ngumpulin lama jadi di era lebaran itu kita bisa dikasih uang duit buat beli baju lebaran ya itu momen beli kaos band. Oke. Nah, berarti ini teman-teman untuk Mangutek sendiri kita sama-sama dengar dia udah mulai beli kaos, artinya udah mulai megang kaos-kaos band dari tahun 98 kira-kira. Kalau Kang Acil sendiri? Kalau saya mungkin dari zaman SMA lah. SMA tuh mungkin tahun 2009. Oke. 2009 kalau dulu ingin kaos band tuh ya kalau di Bandung ada Perapatan Rebel itu lokal. Oke. Terus ada merchandise namanya distro namanya Riotic. Oke. Saya beli di situ. Terus kalau yang ingin di luar tuh agak mahal tuh di Arena Experience. Oke. Sama Rockstar yang Ya, di Rockstar. Cimbeluit. Iya, iya, Rockstar. Itu zaman beli-beli kaos band tuh di situ. di 2009. 2009. Iya, iya. Itu dua-duanya masih zaman beli ya? Ya, zaman beli. Kita buat pakai sendiri. Pakai sendiri. Pakai Berarti konteksnya waktu itu masih FOMO lah bisa dibilang Iya, ya. FOMO. Ya. Istilahnya beli karena ada lihat orang gitu. Nah, tapi kalau mau bicara waktu itu FOMO beli, berarti belum sampai lihat bahwa ini ada peluang untuk karena mahal ya. Ya. Ada peluang untuk mungkin bisa di resell gitu. Belum Oh, ya. nggak Saat ada, itu belum ya. Belum. Justru dulu itu kenapa alasannya harus beli kaos band mungkinnya di era itu karena di era itu teh 98, 99, 2000 itu kita teh seminggu tuh bisa 3 kali dengan baju yang sama. Contoh misalkan Sabtu Jumat malam acara malam misalkan pakai kaos A gitu. Iya, malahan kaosnya sama. Kadang beli satu. Dan anggaplah istilah sekarang mungkin dugem lah ya. Iya, iya, iya. Minggunya bazar SMA. Iya, iya, iya. Sabtunya bazar SMA, minggunya gor Saparua. Oh. Jadi di era itu tuh kadang kita bisa pakai kaos band yang sama di 3 acara. Iya, Dan iya, misalkan iya. si pengen ganti itu kita karena uang terbatas karena masih sekolah. Ini dijual ke orang, kita nambahin sedikit jadi kaos. Jadi di era itu tuh nyampe tahun berapa kaos band cuma punya satu aja. Tapi gonta-ganti. Kadang-kadang ya jual, nambah dikit jadi kaos baru. Jual, Iya, jadi iya, punya iya. satu aja terus. Ya, Satu ya, betul. terus Satu. Karena kan kita nanti mungkin mau nama itu nanti di era lebaran. Karena dapat Iya, duit iya. lagi. Iya, Itu iya, di era iya, itu iya. seperti itu. Tapi ini kalau kita mundur sedikit ya Kang ya. Ini kan akang-akang memang dari Bandung nih ya. Kalau Abi teh, kalau saya tuh, gue tuh mikirnya tuh gini. Memang Bandung tuh memang udah kalau kita bicara Indonesia pusat fashion sih. Cikal bakalnya gitu ya. Setuju. Paris Panjapa mungkin makanya disebutnya Paris Panjapa ya. Paris Panjava. Nah jadi kalau bicara kayak gitu, kepengen tahu nih Kang, kalau di Bandung dulu, kalau sekarang kita sebutnya vintage. Kalau sekarang, dulu tuh kalau kita mau ngomong dulu kaos vintage yang notabene zaman dulu tuh kaos-kaos band gitu loh. Itu tuh kayak apa sih trennya di Bandung tuh? Dan kalau dulu mah ya nggak ada istilah vintage, Nggak ada mungkinnya istilah nggak vintage. ada, Iya, nggak iya. ada kata vintage. Artinya kita bicara tren orang make kaos-kaos ya band lah gitu ya. Sebenarnya si kaos band itu bisa dipakai mungkin karena bisa jadi apa ya? Kita tuh pakai kaos band itu kayak seperti apa? Ya? Kita bisa kenalan sama orang gara-gara kaos band loh. Nah, Oh di Bandung ya. Misalkan Benar, band, lu suka ini ya? Jadi kenal aja gitu. Terus kaos band itu kalau misalkan lihat yang suka main skateboard, Iya, ya, iya, main iya. BMX, dulu era itu ya, apalagi itu bisa ketemunya nanti titik kumpulnya tuh di hari Minggu di Gor Saparua. Oh, bisa dibilang tuh kaos jadi kayak kaos anak tongkrongan lah ya. Iya, Gitu ya. tongkrongan. Justru
kenapa ya balik lagi kenapa saya harus beli di tahun 98 harus beli kaos band karena saya pengen gaul gitu ya. Gaul dan bisa biar ikut ke Saparua Komunitas gitu ya. Ya kalau Gitu Saparua ya. pakai C59 istilah sekarang ceng-cengin lah. Oh, lu mau masa nonton band pakai kaos gini gitu gitu. Itu 98 tuh. 98 itu masih 98 ya. Kalau Ya hampir sama. Kita Hampir kan sama, ada ya. komunitasnya kayak anak SMA yang suka musik popang di sini. Ibarat yang Britpop saya taunya ya sekarang lah. Kalau dulu kan nggak ada genre-genre itu ya taunya dengar musik ini aja. Nggak tahu Iya, genre iya. metal, genre apa. Yang penting kita dengerin suka. Ada kaosnya nyari ya udah beli gitu. Dan dulu mungkin nggak ada istilah Britpop grand, dulu disebutnya alternatif. Ya, makanya ada Alternatif, istilah pesta iya. alternatif, Iya, ya iya, kan iya, alternatif, benar-benar. alternatif. Pukul rata tuh ya. Ya, pukul rata, ya. ya. Mungkin ada ska, grand, Britpop sebutnya alternatif aja dulu kan. Makanya Iya. Terus Kang, kalau zaman dulu tuh kalau kaos-kaos band itu target marketnya tuh siapa sih biasanya anak-anak situ apa memang kebanyakan anak tongkrongan atau mungkin juga bahkan ada orang-orang yang emang udah secara umur udah agak lebih tua gitu ya. Itu memang udah juga beli karena mungkin marak gitu di Bandung dulu ya, lebih marak. kalau Utek mungkin awalnya kan dulu teh gini lah, kita bisa tahu musik bagus, kita tahu fashion bagus itu mungkin kalau di tongkrongan itu ada orang kaya. Orang kaya yang bawa majalah dari luar. Biasanya tuh awal-awal kita tuh lihat dari masalah majalah skateboard kayak Tracer Magazine. Di situ dilihat kayak yang main skateboard pakai kaos band segala macam. Terus yang era-era Planet, sepatu itu di situ kita bilang ini beli di mana ya, ini beli di mana. Kan keren-kerennya kita cuma bisa lihat media TV si belum ada. Cuma kita lihat di majalah. Oh ini itu sebenarnya. Oh jadi trennya dari situ ya bisa dibilang ya. Dan makanya si kaos band itu jadi apa ya? Enaknya bisa dipakai di semua lini lah. Main skateboard oke, nongkrong oke, ke gig oke gitu. Dan mungkin orang akan nganggap wah kalau istilah sekarang lu nyampe deh gitu. Kalau nongkrong pakai kaos band meskipun kita nggak tahu itu bandnya apa gitu. Tapi itu kalau ibaratnya tuh yang bikin kalau di Bandung ya khususnya ya di tahun itu tuh yang bikin dia meledak si kaos band itu benar-benar sampai marak. Itu ada momen tertentu nggak? Ya karena di Bandung itu ya tadi yang Utek bilang kalau gini ya dalam Bandung itu dalam satu minggu itu acara tuh banyak. Banyak acara dan di situ teh yang datang ke situ pasti notabene pakai kaos band gitu. Jadi pasti dibutuhkan gitu kalau seperti itulah gitu. Jadi udah harus punya ya kalau lu pengen datang ke event ini ya harus pakai ini ibaratnya seperti itu gitu. Berarti semua tuh ya termasuk anak bandnya juga anak skate gitu ya. Terus kalau misalkan anggaplah sebenarnya event itu tidak ditulisin harus pakai kaos band enggak sih. Cuman kalau nggak pakai kaos band teh ya nggak nyampe lah. Nah, lu nggak nyampe deh gitu. Sebenarnya mah sah-sah aja aja sih sebenarnya. Jadi emang zaman dulu tuh kita nggak bisa klasifikasiin ini kaos vintage ya. Karena memang eranya Iya, belum eranya artinya. Tapi sebenarnya kan kalau kita mau bicara vintage kalau kita mundur ke belakang kan ada juga kaos-kaos 80s, 70s gitu ya. Mungkin media belum nyampe mungkin ya ke kita gitu. Iya. Si media sih jadi belum. benar-benar di tahun itu tuh hanya memang ibaratnya tuh kaos band baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang produksinya di tahun itu. Tapi belum dikenalin tuh bahwa memang sebenarnya ada tuh kaos-kaos di belakang itu tuh belum. mungkin. Ada, soalnya Utek juga pernah dapat kaos Pink Floyd, si Pink Floyd 90 ingat itu punya. Cuman kan ya kita mikirnya ini ya cuman kaos band buatan luar negeri. Udah cuman seperti itu. Jadi kita nggak mikir oh ini vintage nih. Enggak, kita nggak mikir seperti itu. Semahal apa sih Kang zaman dulu tuh kalau kaos band tuh? Justru kalau kita beli kan sekitaran 110 sampai 150 deh dulu di daerah segituan ya. Terus kalau misalkan ingat deh karena udah Pak Harto turun itu. Itu jadi 175 inget itu karena dolar naik itu. Karena kalau nggak salah ya. Dari 110 110 sampai 150 deh. Jadi sejuta. Enggak jadi 175 180 Oke. Itu yang dari luar negeri ya? Dari luar negeri itu jadi itu ingat karena di era itu jadi kita jadi pelangganan per tahun itu harus beli jadi ada wajib per tahun beli gitu. Dapat uang lebaran dari orang tua tuh pasti larinya ke toko itu. Toko itu ya. Dulu boleh cerita dikit sampai akhirnya mutusin nih Kang ya.
kan ya itu sejarahnya dulu ya. Mulai mengenal kaos yang sekarang katanya vintage gitu ya. Sampai akhirnya mulai terpikir bahwa ini jadi wah ini boleh juga nih kayaknya bisa dijadiin satu ladang usaha gitu ya. Itu mulai kapan tuh? 2015. Si sebenarnya mah ini bisa menghasilkan itu sebenarnya mah kondisinya apa ya? Lucu lah, dia tuh si sebenarnya dulu itu di era 2004 2003 itu kan clothing di Bandung lagi hype lah ya. Hype, ya. Nah, 2003 2004 ya. 2004 2005 segituan lah hype. Dan kita pun bikin clothing. Oke. Dan itu namanya makanya nama sekarang itu kenapa namanya dipakai karena Yellow merchandise. Iya, Oke. dulu mah Yellow Square namanya. Oke. Karena saya malas bikin akun lagi mungkin Iya. Nerusin aja dari Terusin aja gitu. Nah, bikin clothing segala macam nyampe saya titipin di Kemang, di Bogor, di seluruh Indonesia lah. Iya, Cuman kan karena persaingan mungkin ya. Udahan. Terus lari ke karena saya suka band, lari ke merchandise band. Makanya pernah bikin band-band lokal Bandung. Iya. Sama lah itu juga. Nah, udahlah. Cuman kan karena dengan berjalannya waktu di rumah stok kaos band banyak nih. Iya. Loh ini akun sayang banyak. Iya. Coba aja posting satu-satu. Nah dari situ awalnya. 2006 mengotek jualan Ya segituan lah. Saya 2006. Tahunnya saya lupa lah pokoknya mah. Berarti dulu dimulainya menjual tuh dari produksian sendiri. Iya awalnya Produksian bikin itu. Karena di era 2005, 2004 itu kan clothing, streetwear itu lagi wah di Bandung tuh hype banget lah. Kayak Stasi, Bilabong yang itu wah lagi gila lah gitu. Sama ya terus dengan clothing lokalnya lagi jamur banget. Nah mungkin di era itu mungkin juga bukan kejenuhan ya. Jadi kaos band itu sedikit tergeser. Lu akan gaul kalau pakai clothing, makanya ada clothing di mana-mana kejamur di mana. Jadi mana-mana. karena band di endorse. Jadi ada pasang surutnya juga ya waktu itu ya. Mungkin karena penggiat musiknya mungkin ya kayak ya penonton musiknya di endorse sama clothing ini. Jadi clothing itu wah merajalela lah. Iya. Makanya kita pun juga bikin. Iya. Terpanggil lah jiwa muda lah. Kita bikin sendiri lah gitu sebenarnya. Tapi itu kan jual barang sendiri ya ibaratnya. Tapi di balik itu ada nggak dari jual barang sendiri masih tetap beliin kaos band juga masih ya? Karena suka itu saya suka. Tapi nah kalau di situ saya udah genre tertentu justru itu karena udah punya budi sendiri, udah kerja. Dan itu saya udah kerja kebetulan kerja, udah bisnisan punya clothing, punya bisnis sendiri, udah signifikan nih. Saya selektif lah selektif, bandnya ini loh gitu. Nah itu dari itu. 2006 berarti ya. 2005. Jadi saya Britpop segala macam. Saya belum kenal. Belum kenal, justru belum kenal. Justru kenal berarti 2015 Acil ya. Ketemu 2015. Kalau Kang Acil gimana mulainya? Ibaratnya ke tadi mulai coba ngejual ya. Tadi kan katanya 2009 gitu. 2009 buat pakaian lah. Buat sampai pakaian. Kuliah 2012. Sampai akhirnya kepikir gitu tuh maksudnya. Ya awal-awal pasti awal-awal kerja. Awal-awal kerja kan di hotel. Terus kalau di hotel kan biasanya ada rekening baru terus ditawarin kartu kredit. Nah tawarin kartu kredit nyobalah yang namanya eBay. Kalau dulu tahu mau masuk eBay itu kan susah lah dulu mah. Akun-akun tertentu dulu Kaskus kayak gitu kan kalau pengen beli kaos band. Nyoba sendiri dan lucunya saya waktu beli kaos band di eBay itu saya beli di One Vision. Saya beli di Bandung. Sengaja nyari orang Bandung ada One Vision, beli kaos Eho Belly. Belinya tuh 600.000. Nah pas dilihat saya langsung teks dia di eBay, "Mah orang Bandung iya, minta alamat rumah." Saya samperin ke rumah. "Lah kamu orang Bandung?" "Iya," kata saya orang Bandung. "Ngapain beli di eBay? Pengen tahu aja alurnya." Berarti ini si seller Bandung dia punya akun di eBay gitu ya. Dia jualan, jadi, saya yang beli. Terus ini gimana pembayaran? Maksudnya shippingnya kan shippingnya gede tuh karena kan dari luar. Berapa 500.000 nggak apa-apa mas. Nah, saya pengen alurnya doang eBay kayak gimana pengen tahu gitu. Dari situ diseriusin lah beli teman buat pakaian niatnya. Udah di eBay itu? Di eBay itu buat pakai cuman datang ke Kopo kenalan sama One Vision-nya. Mang Dadang. Jadi situ saya pakai kecanduan. Karena kan punya kartu kredit. Iya. Kartu kredit tiap
ya namanya kartu kredit ya ada gajian. Tapi bayar kebayar lah. tuh ya kartu Bayar. kreditnya kebayar. nggak nyampe ini. Nggak nyampe jebol ya. Nggak nyampe jebol. Untung nggak nyampe Edi, kalau Edi bahaya. Nah, makanya tadi ditanya kan Soalnya kan biasanya buat kan. pakaian. Kan namanya Pakaian kartu sendiri. kredit, nggak limit gitu kan, bukan duit sendiri. Pakai we gitu Iya. kan. Nanti Pakaian tagihan, posting kenalan sama orang Jepang namanya Ryota Matsumoto Posting di di mana? Instagram. Oh, Facebook mungkin. Lo Oh, Facebook dulu, pernah. Facebook dulu. Facebook dulu Facebook pernah, kali, cuman heeh. Facebook ya dari dulu juga nggak terlalu megang Facebook lah. Oh. Cuman buat iseng, rame-ramenya Instagram kan ada apa Instagram tuh, Mak? Yang Feed. bukan apa dari Pay itu apa? Yang kayak Instagram tuh apa ya? Lupa yang buat foto-foto Pet, doang. Pet. Ya, Pet. Pet. Oh, Pet itu Iya, dari iya, Pet iya. beralih lah ke Instagram. Di Instagram kenalan kan ada hashtag tuh jadi gampang dicarinya. Iya, iya, Nah, kenalan sama orang Jepang. Asalnya kita trade banyak banget. Oh di berarti, trade. punten Kang, berarti waktu itu abis beli begitu, terus apa yang dibeli ini ceritanya diposting nih ya? Diposting Oh. buat ajang show up aja. Oke. Hobi lah, hobi. Hobi. Ya udah tahu nostalgic dari dulu juga. Nostalgic dari dulu ya Harum lah namanya. harum lah. Iya, Dan iya, emang iya. harganya juga harga bule. Harga bule dan nggak Kan nyampe. punya web sendiri kan Devang. Iya, iya, Saya suka iya. lihat di sana, wah bisa nyari lah ibaratnya. Ada beberapa barang yang mungkin bisa nyari sendiri, cuma ada emang barang yang nostalgic doang yang punya. Oke. Nah kenalan sama orang Jepang ini, dia awalnya juga kolektor sama aku mau tukeran yuk, tukeran. Akhirnya ya dia punya toko, jadinya jualan aja. Jadi ya saya jual, dia jual. Gitu jadinya. Oke. 2015 dan pertama ketemu Mang Utek pun 2015 Itu di event Band T-shirt Day Band pertama. T-shirt yang pertama di Semanggi. itu. Semanggi. Oh justru ketemunya malah di Event, Jakarta. Di Jakarta. Event. Saya bawa kaos, cuma kenalan di Facebook mah udah lama. Nggak tahu dia Oh, ketemu tapi tahu tatap gitu muka ya. itu Tatap di muka di event sana. Semanggi Karena kan saya kerja 2015 di itu. hotel. Iya, iya. Tapi sebenarnya jauh gak sih rumah kalau di Bandung? Dekat, berdua? deket, malah deket Oh deket ya. Ini pelanggaran Kebun banget ya kopi orang-orang saya Bandung. Bagasi. Deket lah. Ya 15 menit 20 menit lah deket. Oke. Tapi ketemunya di Jakarta justru. Saya di Jakarta bawa kaos tau-taunya. Wah kamu punya barang banyak katanya. Iya bang ini barang-barangku. Tukeran nomor kontak WA. Iya. Akhirnya tiap minggu ngobrol gitu. Tapi Mang Utek sama Kang Acil kan ini udah lama ya main kayak gini. Akhirnya tuh jadi emang bener-bener suka. Maksudnya tuh emang cinta. Ya. Jatuhnya jadi passion gitu ya. Iya. Itu kan memang kalau udah sekian tahun harusnya udah teruji tuh. Bahwa emang bukan hanya sekedar dagang gitu misalnya. Memang kita sendiri ada passionnya kan di situ. Nah sekarang nih kan juga sebenarnya kan kalau tahun sekarang kita bicara kan marak banget. Iya. Maksudnya lonjakannya tuh kalau untuk kaos vintage ya nggak Ya, cuma di dalam permintaannya. negeri ya, Betul. di luar negeri. Kalau Mang Utek sama Kang Acil sebagai orang yang mungkin juga udah lama ya. Ini kira-kira emang mereka juga punya passion yang sama atau kebanyakan lebih ke FOMO sih? Ya mungkin ada emang yang dulu suka dan punya uang sekarang mungkin. Iya, Ada iya, juga benar. yang ada juga yang FOMO seperti saya dulu Iya, kan iya, FOMO iya. juga kan. Semua Dulu dimulai dari FOMO. FOMO. Kan Iya, FOMO iya, juga. iya, Jadi iya. cuman FOMO itu si jadi enak kalau zaman sekarang kita bisa mencari taunya lebih ini Betul, ya. lebih betul, dalam. betul. Maksudnya sekarang baik media, Ya, udah gampang gitu lah juga. ya. Iya, bisa dipelajarin ya. Jualan ya Kang, zaman dulu. Ini kalau kita bicara kaos vintage sama zaman sekarang tuh paling signifikan perbedaannya apa sih? Perbedaannya kalau dulu sellernya 1-2, kalau sekarang banyak. Ya. Berarti persaingan tambah banyak Iya. gitu. Tapi alhamdulillahnya ya permintaan juga semakin banyak. Iya dong, sebenarnya kan logikanya makin banyak seller, ya otomatis kan ibaratnya kan makin luas lagi kan Betul. marketnya kan sebenarnya. Kebayang nggak Mas Ali, saya di era itu kan kita bukan ngomongin vintage, kita main yang suka kaos band, kita pernah nyampe bikin grup ya Cil ya. Betul. Itu seluruh Indonesia cuma 19 orang. Maksudnya gimana tuh? Bikin yang suka kaos band. Kolektor kaos band lah. Oke. Yang masih aktif mungkin Utek, Acil, Orang Ria. Surabaya ada. Sekarang udah nggak main. Oh iya sekarang udah Itu nggak main. kapan itu bikin itunya? 2000 itu pas band T-shirt day. band Band T-shirt day langsung kita ya ada Pendi. ide Siapa sih? bikin. Iya, iya, Ada iya. kopi teh, masa? Om Hari. Om Hari. Itu jadi pas event beres band T-shirt day 2015, itu kan jadi di setiap kota itu jadi ada tuh di setiap kota. Nah kita bikin si kontaknya yang suka main kaos band di bawah 20 orang itu. Kan Memang nggak dulu banyak ya. Ibaratnya band T-shirt day itu ya se-Indonesia gitu Indonesia. loh. Dari Surabaya, dari mana ya pada datang. Pada datang, dari dari Medan Medan datang. Kalau sekarang kan banyak lah
banyak acara gitu. Kalau dulu ya setahun sekali vintage day Jadi, udah top. Iya. Kita kalau ngejual juga kadang-kadang yang belinya itu lagi. Ya teman lagi kadang Makanya, ya buat happy aja. kita tuh bisa nge-tracknya loh. Iya. Dulu saya punya kaos ini jual ke sini. Nah, Jadi kita tinggal nyari perputarannya lagi gampang. di daerah itu karena tahu yang belinya siapa, kenal di daerah itu ya. Sekarang mah ini laku siapa lah lupa lah karena Iya, udah iya. banyak banget Banyak. yang Tapi Mang Utek sama Kang Acil sebagai pedagang yang emang udah cukup lama ya, nggak punya gitu kepengenan gimana nih caranya ya supaya market kaos-kaos band atau kaos vintage sekarang jatuhnya tuh bisa lebih luas gitu loh. Maksudnya tuh mungkin punya strategi bareng temen-temen gitu nih gimana nih supaya kita makin bisa dikenal sama orang lebih luas gitu. ya ini contohnya salah satunya media ini sebenarnya media media ini sosial. mungkin dengan karena ada media ini salah satunya ini kan cara apa ya Mungkin event juga kali ya. event, Bang. penyebaran ya Iya, seperti iya, itu sebenarnya mah. Ya soalnya yang namanya komunitas tuh dia bisa akan berkembang ya tatkala dia di sounding keluar. Iya. Dan Benar. yang pasti catatan satu, komunitasnya harus sehat. Harus sehat. Harus sehat ya. Jangan saling senggol. Jangan- jangan kubu-kubuan, jangan jangan saling kubu-kubuan. senggol, jangan kubu-kubuan udah itu. Oke. Kayak Thailand kan dulu waktu awal-awal yang dulu mah belum ada Vintage Never Live ya kalau sekarang kan dulu mah Never adanya Die, Never ya Die. Vintage Never Die dulu mah Rags to Display. Ingat. Iya. Saya di chat sama orang Rags to Display-nya mau nggak? Cuman kan mikirnya ngapain malas karena emang dulu tahun 2015 tuh belum mau jualan. 2015 2016 tuh enggak katanya. Dan mungkin kita Cil ya yang pertama ngelapak di luar negeri ya. Ya dulu kita pertama ngelapak tahun 2017 2017 ke Malaysia. di Malaysia saya ngelapak gitu ke pang vintage itu. Jadi Paham bener, vintage. jadi bener-bener ibaratnya tuh Buka kalau but. Buka but. iya kalau zaman sekarang tuh apa tuh istilahnya pop up ya, pop up sih ya, Enggak pop up itu ya. mah event gede. event gede. Event gede ya? Event gede. Gede. Itu jadi Bukan di cuman toko si kan, temanya pop-up tuh toko. Pop up toko ya. Ini event gede. Ini mah event gede. Oh, Diundang. jadi di ikutan. stadion Malaysia lupa nama Malaysia. stadionnya. Di Oke. Pahang. Iya Ya, di Pahang. Pahang. Di Pahang. Tahun berapa tuh? 2017. 2017. Oh, dari sini seller Indonesia. Cuman kita Bertiga ada satu Isal. si Isal. Ada Faisal, Faisal Jadi Kulon. kita bawa barang, bawa kaos ke sana. Iya, Ya, dulu kita nggak kepikiran cukai kayak gimana. Kita cuman modal, kita happy nih bawa kaos tunjukin sekalian trade. Dan kan sekarang kan ribet cukai harus ibaratnya sekarang takut mah. kenal lah, takut Dulu apalah mah nggak dengan mikir ke situ dan masih quantity yang aman-aman. banyak. Tapi dulu mah mah masih nggak aman ya? Masih aman, dulu masih aman. aman. Dulu saya bawa 4 tas, bawa 200 kaos. Oh. Itu buat Sampai ya show up doang buat Iya, trade-tradean. trade-tradean ya ada juga sih yang beli Ada sih. juga yang beli. Tapi kalau mau dibanding zaman dulu antara Malaysia sama kita waktu pas ini tingkat demand-nya gimana tuh, Bang? Antara Malaysia sama Malaysia lah. Malaysia kalau dulu. Dan Dulu Malaysia. Utek belum kenal Acil, Utek udah kenal Udah sama kenal orang sama Malaysia. Kaosnya gaib-gaib Wah, lah. gaib-gaib itu. Ibaratnya udah ada aja untung gitu lah. Oke. Bang, untuk sebagai seller lama, sebenarnya nilai jual kaos vintage tuh paling utama ditentuin dari mana sih? Kalau Utek pribadi ya sebenarnya atas dasarnya mungkin dari modal ya. Kalau Iya, jual modal 1.000 ya pasti saya di atas 1.000 dong gitu kan. Iya. Pasti itu ya, Iya. itu yang pertama itu ya. Terus yang kedua yang mungkin apa ya? Kalau ngikutin pasar cuman kalau misalkan Utek sih nggak ngikutin cuman nggak tidak terlalu itu intinya mah yang penting saya ada lebihnya dari modal ya gitu. Itu sebagai kacamata pedagang lah. Pedagang, Ya. ya. Tapi kalau kita mau milih kaos vintage tuh apa sih nilai jual yang harus kita ibaratnya tuh jadi patokan? Ya karena mungkin apa ya, karena Utek nih pernah beli kaos mahal nih ya. Karena mungkin Utek seneng musiknya. Oke. Terus karena itu inceran lama. Mungkin gini deh, kalau untuk barang yang dicari itu harga itu nomor sekian si bagi Utek. Cuman karena pas nemu, wah ini yang gua cari-cari, gua musiknya suka segala macam itu sebenarnya. Itu Gitu buat ya. beberapa orang. Beberapa Yang orang. idealis. Idealis ya. mungkin seperti itu. Oke. Idealis. Seberapa penting sih ibaratnya tuh kalau dalam pemilihan kaos vintage nih, kalau kita bicara rarity ya, kelangkaan itu kira-kira untuk sebuah kaos vintage seberapa penting itu menjadi satu nilai gitu loh buat kaos vintage itu sendiri. Kalau sekarang apa dulu? Sekarang dong kita bicaranya ya. Lu Cil. Kalau sekarang kan bingung ya antara rarity, hype sama common tuh kan ada mungkin untuk orang-orang sekarang buat saya rare, buat orang itu belum tentu rare. Oke. Karena setiap orang sekarang tuh punya pendapat
berbeda-beda. Nah, oke, Kalau zaman dulu kita pakem, rare tuh ini loh. Ini Oke, loh, ya. sekarang buat Mang Utek sama Kang Acil, kalau kita bicara rare, menurut versi Mang Utek sama Kang Acil, rare itu apa buat sebuah kaos Ya vintage? sebenarnya kan gini lah, kalau misalkan ada yang ngomong Nirvana ini rare gitu ya. Oke, Sonic itu rare. Tapi kalau saya nanya yang nggak rare-nya ada nggak? Artikel yang lainnya maksudnya. Ada kan Oke. artikel Secara kan umum. Secara kita Secara ngomongin si merchandise nih ya. Oke. Merchandise Nirvana. Oke. Yang rare ada nggak? Ada. ada. Yang nggak rare ada nggak? Ada. Nah sebenarnya di era itu rare itu bukan seperti itu. Tapi Oke. kalau kita ngomongin sepaket nih si merchandise si band ini ngeluarin si merchandise ya itu yang rare. Contoh kan kalau ngomongin kita The Sunday lah ya. The Sunday itu rare. Ada nggak yang nggak rare-nya? Sok saya pengen lihat. Gitu. Iya. Jangan ngomong misalkan Elastika itu rare loh. Iya. Yang nggak rare-nya mana saya pengen lihat. Iya. Kalau bicara umum dari satu band lah. Satu band. band. Karena dulu kita mindsetnya band si satu band ya si satu merchandise gitu. Oke. Jadi ngomongin misalkan MBV rare ya emang semua rare. Iya. Kalau kita ngomongin Morrissey rare lah, nggak rare lah. Setiap gang ada yang pakai Morrissey kok, misalkan gitulah, gitulah. Iya. Seperti itu. Dan rare gitu. sekarang kan banyak, ada beberapa orang yang mikir rare itu mahal. Ada Oke. beberapa yang Ada juga yang rare itu ya mahal aja. Ada yang Iya, berpikir oh ini tua deh. gitu. Jadi ya sekarang kan banyak Tapi sekarang tuh pendapat bebas-bebas lah. aja sih, bebas-bebas Kalau aja kita kan sih. Tapi apa rare itu harus mahal biasanya? nggak juga. Nggak juga Nggak juga sebenarnya ya. mah. Nggak juga. Bahkan karena saking rare-nya malah banyak orang yang nggak tahu. Iya, Benar, karena nggak ada contoh, perbandingan. nanti Utek ada satu contoh Oke, sih. nanti kaos kita lihat nanti ya. Nanti kita lihat ya. Oke, beberapa. kayak apa? Ya soalnya berarti bisa nggak kalau kita ibaratin yang namanya rare itu kalau kita bicara band gitu ya, satu band gitu loh. Ya memang nggak semua rare, tapi ada artikel tertentu yang rare Ya, memang. yang kecuali mungkin kalau nyebutnya gitu artikel ini rare loh. Iya. Jadi bukan ini Kan band loh. Iya. merchandise band ini rare ya. Kan Oke, yang oke, yang nggak rare-nya banyak sebenarnya Waduh, gitu. Ini daging buat teman-teman ya kira-kira. Ya ini Salah pemikiran satu kita dulu, insight pemikiran kita dulu. baru lah Ya, ya, pemikiran insight kita baru. dulu. Tapi memang setuju Makanya maksudnya. pas di era-era itu dari 2007 pas bilang ada ngomong ini rare. Enggak kok banyak gitu. Jadi kita teh kadang saya yang salah apa yang dia betul ya atau gimana gitu karena dulu mah mikir rare itu seperti itu gitu. Ya, sekarang juga ada lah yang bilang ini rare, tapi siapa punya? Iya. Si C punya gitu. Kita si bisa D ngomongin Eco Belly deh. Iya. Menurut Utek Eco Belly rare. Coba yang nggak rare-nya coba cari di mana. Iya. Kalau kan Nirvana ini rare, tapi dia punya. Iya, Jadi katanya rare gitu kan, Iya, seperti iya. itu gitu. Berarti Ya ini mah pemikiran kita dulu gitu. Salah menyebut satu merchandise sih harusnya nggak bisa diglobal gitu Iya, ya. gitu. Oke. Mang, kira-kira ya kan ngikutin ya dari zaman dulu sampai sekarang. Pernah tahu nggak siapa sih yang sebenarnya kalau lagi ngobrol-ngobrol tongkrongan yang paling mungkin kira-kira punya jasa ini sampai kaos vintage nih meledak gitu ya? Yang mungkin kalau dia dari Utek dulu nostalgia ya si Kang Ed. Karena dulu kita tahu ini di Bandung, tapi kita nggak bisa beli gitu. Orang Bandung pun nggak bisa beli. Karena kita dan mindset kita karena kita belum nyampe ke vintage mungkin ya. Sekarang si kaos band 210 ribu lah ya di toko. Terus dia jual udah 500 kan kita mahal banget sih. Karena dulu itu kaos band itu ya kaos band nggak ada vintage, nggak ada baru, nggak ada baru, nggak ada lama, pokoknya kaos band aja dulu. Kita ngomongin 2015 2016 udah vintage udah. Ya mungkin 2015 ke sini lah. Jadi kita si mikirnya ini mah kemahalan. Karena di toko juga segini kan mikirnya gitu kan. Udah mah bekas segini lagi. Ini baru segini. Nah, seperti itu. Kalau nostalgia kan udah bule semua dari zaman itu kan. Udah keluar semua ke artis-artis katanya. Iya, mungkin juga salah satu yang di samping nostalgic Kang Edwin ya berarti. Ya, Kang Edwin. Nah, di samping nostalgic mungkin juga ada zaman dulu kan mungkin baru belakangan aja nih kalau kita lihat beberapa public figure yang pakai ya. Kalau dulu tuh ada nggak sih yang memang istilahnya udah mulai tahu gitu loh, passion kok ibaratnya nih gue pakai kaos vintage gitu. Nah kalau itu nggak tahu. Tapi kalau pakai kaos band banyak di Bandung. Kaos band ya. Kaos band ya. Iya. Cuman kalau ngomongin sekarang itu vintage sih. Iya. Cuman di eranya enggak gitu kan. Di eranya udah vintage mungkin. Contoh kayak mungkin kayak Mas Helvi, gitarisnya Teenage Star. Saya pernah lihat dia pakai kaos Manic Street.
Rekti The Sigit, pakai The Stooges. Oh, Ya, iya, cuman Kan, tapi buat mereka sendiri ya mau ya itu vintage. ya mereka sendirinya tahu nggak itu Ah. vintage gitu. Cuman kita tahu dia udah pakai kaos band nih. Iya, iya, gitu. iya, Tapi iya, saya iya. nggak tahu nih mas-mas ininya Tahu paham nggak ini nggak? vintage Iya, iya, gitu iya. sebenarnya. Sebenarnya mungkin kalau dipikir-pikir ya, orang-orang yang zaman dulu termasuk mungkin musisi, Iya. dia punya kaos band yang emang dia simpen. Mungkin dia mah juga nggak peduli bahwa ini udah vintage Iya, apa enggak mungkin, gitu kan ya. mungkin. Namanya nih gue punya kaos band Iya. gitu kan kayak gitu ya. Tiba-tiba sekarang jadi vintage itu kan orang yang mengkonotasikan itu jadi vintage. Kalau dulu mah mungkin ya ibaratnya gue punya dari dulu gitu kan. Iya. Oke. Dan kita itu yang nggak tahu Acil, Utek pernah ngalamin lihat orang pakai kaos band, kita nulis lo bandnya apa? Oh gitu? Iya. Oh ini nih pakai band ini, inget Otong Koil pakai Rammstein tulis itu. Apa ini itu? Dan itu kita nggak bisa nyari karena internetnya ada ya. Iya, Nah, iya, iya, Ini iya. apa nih? Cuman kalau nemu ini, gue harus beli Iya, karena ini iya, band iya. favorit gue misalkan Iya, iya, yang iya. yang pakainya gitu Iya, kan. iya, iya. Kan ada band ini kayak misalkan kayak lihat The Sigit pakai The Stooges. Iya iya. Tulis deh. Kalau nemu pasti Iya, cukup. iya. Dan saya juga nggak tahu itu bandnya apa. Iya iya. Mesti kayak gimana, Iya, cuman iya. dipakai sama musisi Bandung gitu. Ya seperti public itu. figure lah. Public ibarat figure lah gitu mungkin. Ya gitu. berarti setuju dong kalau ibarat kata tuh mereka-mereka ini pekerja seni ya khususnya ya. Dia juga ikut punya andil Iya, untuk punya andil, mendongkrak iya, si iya. kaos-kaos band ini kan. Iya betul. Oke, sekarang kita balik ke era ini Mang. Berarti ini dagang kurang lebih udah lumayan cukup lama nih pada daya. Iya, Kalau saya 10 tahun mau 10 ngotek tahun. lebih mungkin. Oh, Itu Utek 20 mungkin tahunan lah ya. Iya kan, band T-shirt wae, band T-shirt 2015 10 tahun ya. Ah, mah Iya 10 tahun, ya berarti Utek mah ya 2000, ya mau 20 tahunan lah. Iya, Dan 20. Nah 10 sama 20 nih kali 2 Bilang oke nya. Nah jadi, cuman kan kalau kita balik ke sekarang Mang. Seller kan tadi kita bicara ya, Iya. makin banyak. Ya kalau istilah kita mah bayar jadi seller banyak gitu. Iya, bayar jadi seller. Kalau sekarang Benar. bayar jadi seller. Bayar jadi seller. Nah, artinya, Mang, ini banyak bermunculan nih seller baru, teman-teman kita gitu ya yang pada mulai jadi seller. Kompetisi makin lumayan tajam nih. Oh, ibaratnya. persaingan lah ibaratnya. Persaingan ya. Nah, gimana sih cara pertahanin eksistensi? Ibaratnya tuh, gue kudu ngapain ya nih? Kalau kita karena ibaratnya udah ya. lama mungkin punya market sendiri-sendiri Iya, market lah. sendiri, Kalau memang. Britpop mau ngetek gitu. Kalau dulu saya Grand Grand, saya iya. ibaratnya. Jadi udah punya branding sendiri Iya, iya. dari dulu. Dan sampai sekarang pun kita punya pegangan ya, Ya, punya pegangan. Jadi kadang-kadang oh ini gua lempar ke sini deh, ke sini deh, ke sini deh. Jadi Karena udah dari dulu. karena punya makanya Menteri Mas Ali masih bisa berjalan lah seperti ini ya Iya, gitu. iya, iya, Dan iya. kita harus look up juga dengan kondisi sekarang apa yang mau di pasar gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang contoh nih ya, kita ngomong ini. Di era mungkin 10 tahun yang lalu deh. Asal 10 tahun yang lalu di era vintage itu kata vintage baru keluar. Oke. Kata vintage oke. itu kata vintage baru keluar. Kita ngejual band apapun asal tua itu jadi duit. Benar. Itu kapan tuh? Ya mungkin 10 atau 8 tahun atau 7 tahun yang lalu lah. 7 Itu tahun 2000 lalu. ya Band T-shirt Day lah Ya, yang band itu, ngeramein. band itu. Iya. Kita yang penting tua Oke. jadi duit itu. Apapun Iya, iya. Kategori tuanya 80-an, 90-an, 90 awal itu 90 Kalau 2000-an mah dulu year 2K belum. wah enggak. Apalagi 2010 ke Nah, atas udah. udah Iya, iya, nggak iya. disentuh Itu lah. cuman sekarang itu marketnya berbeda. Oke, oke, oke. Jadi bayar pun lebih selektif itu. Iya, iya. Ya, kita malah bisa nemuin contoh ya, maaf nih. Band saya nggak usah nyebutin band ya. Bandnya bagus. Brokum lisensi 90, harganya kalah sama punten ya. Year 2K. Mending ya tuh kayak sama bootleg lokal. Oh, iya, iya, benar, benar. Bener? Benar, Bootleg benar. lokal. Saya Bener. mau belak-belakan aja ya. Avantek aja udah ngejual ibaratnya ini kalah Benar, gitu. benar, loh. benar, Bener, Mas Ali ya? Benar, benar. Ya, tapi kan sekarang emang Pasarnya pasarnya nyat, ya kita iya. harus ngikut. Emang kita harus ngikut. Dan Iya, dulu iya. kita idealis. Kita dulu Idealis. idealis, kita nggak mau nutupin ngikutin pasar ya. Kita top Britpop. Iya, iya, Ibaratnya iya. Britpop saya Grand. Di luar itu saya nggak mau. Dulu. Oke. Kayak penyanyi-penyanyi singer-singer cewek. Dulu kita nggak ngambil, kita ketawain, ngapain Iya, iya, gitu. iya, Kan iya. bukan selera kita mungkin karena idealisnya Ya, kita iya. ya. Tapi mungkin Karena- sekarang harus ikut pasar Ya, kali pasar, ya. sekarang Mau harus nggak ikut mau ya. pasar. dulu mau nggak mau. dulu mungkin ada istilahnya gini ya.
lu nyari beli top mungkin ke UT, lu nyari grants ke Acil. Dulu ada masanya seperti itu. Ya karena makan segini demand-nya makin banyak ya kita harus. Iya. Mau nggak mau kan ngikutin selera pasar juga ya. Tapi ada strategi khusus nggak buat jaga ibaratnya tuh customer ya, biar dia tuh tetap setia di tengah banyaknya mungkin seller atau pilihan juga kan mereka kan. Ada nggak? Mungkin kalau saya sih, menurut saya ya, yang penting jujur aja. Oke, ya jujur maksudnya ya. jujur tuh ya jualannya benar lurus gitu loh. Oke. Soalnya kalau udah nggak jujur ya nama yang udah kita bangun tercoreng sedikit juga kan bahaya. Yang nggak benar tuh yang kayak apa sih, Mang? Gue penasaran. Nggak maksud kan namanya kita jual beli ya. Ada harga, ada penawaran gitu kan, ada barang. Nah, yang nggak jujur tuh biasanya kalau di klasifikasi vintage. Kalau kita jual baju baru, kita nggak harus menjelasin apa-apa, karena toh baru loh. Ya, orang-orang udah pada tahu ya itu baru. Itu baru lah. Anggap kita ngomonginnya baru dan bekas ya, bukan asli dan palsu nih. Saya ngomongin baru dan bekas ya. Tuh kan kepancing juga kan. Saya ngomongnya baru dan bekas. Nah, makanya kalau ngomongin baru bekas kan kita harus detail. Ada hole apa enggak, padded apa enggak. Artinya ngejelasin lah ya kondisi barangnya. Itu jujur. Nah, karena kan kalau kita jual yang baru kita nggak harus ngejelasin. Kalau baju lama? Tapi kalau misalkan baru ya tetap kita ngomongnya ini baru kok nggak harus pasti itu nggak akan ada permasalahan gitu kan. Gitu sebenarnya. Baju lama gimana jelasin? Nggak mungkin misalnya maksudnya gini loh kan udah lumayan lama nih main kan, pasti tahu karakter kaos-kaos misalnya yang memang sekarang katakan vintage ya. Dia kan ada standar baku, misalnya tag ini, stitching harus begini, bahan begini. Nah itu ada nggak sih biasanya ngejelasin ke pembeli gitu misalnya? Ya sebenarnya mah kalau ngomongin pernah sih saya juga pernah bukan mengedukasi ya. Biasanya mah ya kita kan kalau secara logika gini aja lah. Kita ngomongin mesin jahit ya. Oke. Mesin jahit tahun 80 sama tahun sekarang kan beda. Iya benar. Cari cuttingnya apa dari jahitannya segala macam itu udah beda gitu. Iya. Sebenarnya seperti kita ngomongin ranah situ aja dulu deh. Terus berarti dari stitching ya? Ya, terus kalau misalkan dari itu ya lu juga harus si ngebedain. Contoh misalkan kita ngomongin tahun 80-an. 80-an itu kebanyakan 3 bahan atau 2 bahan. Udah itu pegang aja. Iya. Kan? Dari bahan dulu ya. Pasti kan ini 80-an. Wah, ini masih satu bahan udah nggak mungkin. Iya. Karena satu bahan itu kalau nggak salah ya, ini tolong dikoreksi. 94 sih ke sini baru itu sih satu bahan. Satu bahan ya. Malah 80-an mah udah 2 bahan, 3 bahan gitu. Ada spandek campur gitu kan biasanya. Ada rayonnya itu. Iya. Berarti setuju ya Kang kalau mau main kaos-kaos vintage atau kaos-kaos tua zaman dulu sebutnya. Ya mau nggak mau dia juga harus ngerti itu harus pelajarin gitu ya harus. Harus ada knowledge-nya lah. Kalau zaman sekarang kan bilangnya. Oke. Tapi Kang ini dari yang dulu sekian banyak jualan punya cuan tebel atau cuan manis apa cuan tipis tapi bahagia nih? Saya mah kalau harus milih cuan besar tapi jadi nambah temen. Karena udah cuan besar nambah temen ya? Karena semua orang juga pengen kalau seperti itu. Karena jadi mindset kita mah nggak seperti toko, kan beli udah. Kalau di toko kan, gue beli kaos nih bayar udah. Kita mah enggak kan. After sellingnya kita harus ada lah ibaratnya. Contoh misalkan gini. Oke, after selling ya. Mas Ali beli, gue beli Nirvana nih. Kita jadi satu juga, suka Grand juga. Wah, suka apa aja nih gitu. Iya. Jadi ada interaksi seperti itu. Jadi nambah temen, nambah kontak segala macam seperti itu. Iya. Kalau Kang Acil gimana? Sama ya. Ya dari after selling itu kita ngobrol ya ujung-ujungnya ya mungkin nanti dia ke kita lagi. Kalau kitanya bisa. Ya kan karena kita apa sih? Ngobrolnya ramah atau pelayanannya bagus kan. Iya. Berarti after sell lah ya. Ya after sell. Jangan sampai cuma beli sekali doang ya udah gitu loh. Iya. Namanya penjual kan kita harus ada after sellingnya, harus ada feedback ke kitanya nih. Kalau ibaratnya dia nggak beli lagi kenapa? Di kita apakah ada yang salah dari kita atau emang barangnya kita yang nggak ada? Itu yang jadi pertanyaan. Cuman Kang buat mungkin ada pemirsa atau teman-teman dimanapun ya, mungkin yang tertarik dia mau mulai gitu ya ke dunia ini.
menurut Kang Acil nih modal nekat aja cukup atau mungkin juga ibaratnya tuh dia harus siap mental nih masuk di dunia ini? Harus siap mental. Kenapa tuh? Karena kan ada beberapa mungkin yang berseliweran ya kita juga nggak bisa tutup mata lah ya. Ada beberapa mungkin barang yang fake lah. Palsu ya? Palsu. Dan kita ya ibaratnya sebagai buyer ya benar kita harus be smart buyer. Kalau dulu saya zaman Mang Utek nggak ada kita tanya-tanya, nggak ada kita searching ibaratnya di Instagram buat perbandingan. Sekarang kan udah ada semua. Iya. Kita kan ada orang-orang buyer yang pengennya tuh ya kayak disuapin. Zaman dulu kita nggak ada disuapin, ditipu ibaratnya barang palsu ya udah kita telan sendiri gitu loh. Tapi dari situ ya kita belajar. Jangan malu bertanya lah ya. Jangan malu bertanya ya. Cuman kebanyakan juga ada juga yang bertanya terus Tapi ibaratnya. tapi nanya karena yang salah. Ya udah blunder itu mah. Masuk lubang yang udah itu. Ibaratnya kita maksudnya fondasiin kita sendiri ya kita harus tahu dulu lah. Jangan asal beli, takutnya yang dibelinya ntar nggak sesuai gitu dengan apa yang dideskripsikan. Ya, Tapi contoh setuju. betul Mas Ali saya potong. Contoh dengan ada medianya ini ya, mungkin orang-orang yang mau nyoba baru nih bisa nanya ke Mas Ali, nanti Mas Ali bisa merekomendasi seperti Iya, apa. Kan iya, dengan benar. ada media ini tuh mungkin salah satu sarana juga gitu. Iya, Jadi iya, benar. orang itu ada nih si medianya, berarti beranggapan kalau misalkan gua ada apa-apa gua mau nanya, berarti kita bisa memfasilitasi lah gitu lah, seperti itulah itu. Iya benar-benar. Ya ini sebenarnya gerakan yang positif gitu. Iya. Pernah nggak selama dagang ada yang namanya masa sepi gitu? Ada. Ada aja, Tiap, ada. Ada ya. tiap tahun ya ada aja. Terus cara ngatasinnya gimana biasanya? Ketawa-ketawa. Ketawa, dibikin enjoy aja Dibikin ya. enjoy aja. Emang sebenarnya siklus. Iya sebenarnya gini juga, walaupun emang ini kita bicara barang dagangan gitu ya. Tapi kan memang kalau kita ada jiwa passionnya di sini ya, memang biasanya jadi nggak pundung pisan. Gitu, Ya kalau nggak laku ya pakai aja. Iya, Toh pakai aja, gua bener. suka gitu seperti itu. Bener. Jadi nggak panik selling lah. Kan ada beberapa orang yang mungkin emang niatnya buat jual. Jadi ketika sebulan 2 bulan genap tuh pusing gitu. Pusing. Kalau kita ya udah. Tapi Tapi juga kejual kok Ntar juga ibaratnya. Dari dulu emang kayak begitu ibaratnya nggak laku sekarang ntar laku. Tapi pernah ada barang yang ibaratnya kesayangan gitu ya. Tapi ini dompet lagi BU nih. Ini gimana nih ibarat kata tuh pernah nggak ibaratnya berat banget mau ngelepasnya? Dulu mah saya anti melepas jujur. Dulu ya. Berarti dompet tuh jarang aus gitu. Jadi masalah ini enggak sebenarnya mah aus juga sebenarnya aus juga. Jadi gitu loh, dulu itu ada masanya kita itu nggak akan jual barang koleksian sekering apapun. Malah kita mending menghalalkan segala cara deh. Oh gitu. Ya. Berarti bener-bener kayak idealis banget ya. Ya dulu. Soalnya gini Mas Ali, kita nyarinya susah, lama. Benar. Terus kalau kita jual, aduh, gue dapat lagi di mana nih? Terus beda dengan sekarang. Gak bang. Nah, Mending lemon yang kita nanti, jual ke orang itu. Sorry dipotong. Pertanyaannya yang tadi kayak gitu, barangnya masih ada nggak? Cuman enggak, Mas Ali, kalau sekarang itu, Barangnya masih ada. Tapi barangnya sekarang udah dijual. Tapi misalkan, jadi ada pegangan ini Mas Ali, kalau saya pengen lagi kan gampang. Contoh lah, iya. toko-toko banyak. Iya. Sekarang mah jadi Media juga banyak. Media banyak. Iya, Terus iya. sekarang tuh orang-orang tuh yang punya kaos jago lah ibaratnya, Iya. Banyak. dijual. Jadi kan Iya, udah iya, kayak iya. kacang lah kasarnya. Udah kayak kacang. Iya. Mas Ali, punten deh. Jarang loh di era saya yang jual MVP itu jarang. Iya. MVP, slow dive, koktu atau Sekarang bertebaran MVP. kemana-mana ya. MVP, Manic Street. Manic Wah, Street, ya. Ada Manic Street teh kayak wah Iya. gila lah. Iya, Itu iya. natap aja udah seneng. Wah anjing ini gila nih. Iya, Ada iya, yang pakai natap doang. Iya. Sekarang punya duit mau MVP yang kayak gimana? Iya, Nah, benar. Gitu sebenarnya contoh lah seperti itu. Mau kaos apa? Nah itu dulu tuh karena kan dulu mungkin di era Acil eBay udah dulu mah kan pernah kita ngalaman yang pakai apa ya Wesel apa? Western Union. Bukan Apa? yang bayar itu pakai Wesel ya? Zaman dulu. Iya dulu. Zaman dulu mah pos. Ya pos itu ya. Wesel, iya. Iya Wesel pakai Wesel. Wesel. So, komunikasi yang pakai email, Ya, kita zaman Otek ngirim. lebih Oh, dulu mah saya mah kalau pernah dulu beli kaos kirim pakai pos
dolar gitu lagi, ngirim dolar. Itu nunggunya lama. Iya lama, nyampe 3 bulan segala macam. Terus kita kan nggak bisa mantau. Sekarang mah Instagram ada, eBay ada. Iya, Dulu mah kan benar. kita ke Lebih website mudah, kan ya. Iya, beli. benar, Terus benar, makanya kalau dapat yang jago, makanya Zaman dulu belum ada website, di majalah kan. Iya di majalah. Suka ada Kan di majalah tuh kupon-kupon betul-betul. gitu. Ada kan di majalah tuh ada kupon. si alamatnya Iya, gitu ya. benar. Iya, alamatnya. Zaman dulu. Makanya kalau misalkan tadi pertanyaannya sekering apapun seberapapun nggak akan dijual. Nggak akan dijual. Dulu. Kalau sekarang mah saya kagetnya gini loh Sali. Saya tuh Jumawa lah dulu ya, Jumawa. Kaos gua banyak nih jago-jago. Pas lihat sekarang anjing punya. Benar. Iya, Wah, benar. ya jual aja sekarang. Iya. Tapi kira-kira tahu nggak itu berarti kan sekarang tuh bisa dibilang harta karun tersembunyi keluar semua. Betul. Pasti ujung-ujungnya ini keluar karena pasti tergiur bahwa harganya juga Ya. kan sekarang ini. Betul. Benar nggak? Malah kita pernah dua punya slogan angka cantik sih jual. Apa tuh? Angkanya cantik sikat aja gitu. Oh, angka cantik sikat. Ya, jual aja jual. Berarti artinya udah nggak seidealis Nah, dulu. kalau dulu mah saya pokoknya patokannya kalau sekarang idealis itu akan kalah sama realistis. Karena dulu saya sempat ngalamin Soundgarden ditawar sekitar 15 juta Soundgarden yang long sleeve yang Black Holesan Tahun berapa itu? yang si Om Rudi itu. Soundgarden kita cerita yang dulu ke Rock Nation. Itu bundle 2. Yang lain scene. 30 juta dulu. Itu idealis banget. Pertama main kaos. Nggak mau. Soalnya emang dulu kan saya Mang Utek Iya, nyarinya iya. kemana gitu. Mau kemana nyarinya? Ya sekarang kan Soundgarden udah banyak mas. Iya. Kadang kita pernah ya, event majang nih, majang kaos. Padahal majang kaos itu buat show up aja. Show up doang. Biar kaos kita keren-keren. Iya. Ada yang nawar, ini berapa? Nggak dijual. Enggak, kita mahalin. Ya, Ada jangan saya dibeli. mikir-mikir lagi, cepet-cepet kita turunin. Takut dibeli, ada aturan gitu. Kalau orangnya datang lagi, kaosnya mana udah laku. Sampai begitu. Tapi itu juga sebenarnya salah satu cara ngegoreng harga itu kayak Iya. gitu. Cuma kita dulu nggak mikir Nggak, kita sayang dulu nggak kaosnya. mikir gitu. Oh, lebih ke sayang ya? Sayang kaosnya. Iya. sayang. Kalau sekarang Jual. Jual aja. Pelan jual. Tapi Kang, ini kan kaos ya. Kan yang gua tahu Bang Utek juga kerja. Kang Acil juga dulunya sempat kerja. Ya. Sebenarnya kaos ini nih bisa nggak sih sebenarnya kalau memang kita tekunin bisa dijadiin satu ladang sumber penghasilan utama? Bisa. Bisa. Ya contohnya saya kan terakhir kerja tuh sebelum Copit berarti tahun berapa? 2020 lah. Sampai sekarang 6 tahun. Ya Masih dari jalan ya. kaos. Ya, Utek juga Penghasilan sebenarnya utama. kalkulasinya nih gini. Utek kantor, Utek jualan. Malah jualan juga jualan santai ya. Iya, Kadang iya, malah. iya. Cuman kalau dibandingin mirip loh pendapatannya. Malah bisa gede ini, gede kaos. Dulu iya. sempat bilang ke Mang Otek ya udah keluar kerja aja, cuman istrinya yang ngizinin. Oh. Jadi sekarang ada apa-apa tuh si Acil aja hidup. Utek sempat loh mau konsen gitu ya, mau konsen di kaos ya. Cuma mungkin kalau namanya istri kan ya udah bisa dua-duanya aja lah gitu. Itu juga bikinnya gitu. Bisa dua-duanya aja lah gitu. Nanti uang dapurnya kurang dia ngamuk lagi ya. Kan ya kalau bisa kok gitu. Iya. Bisa. Cuman kalau untuk orang baru, pemain baru lah misalnya. Idealnya butuh waktu berapa lama sih dia bisa istilahnya bisa survive ya di dunia ini? Ya Sekarang mah lebih mudah lah ya mah. Lebih mudah sekarang mah karena kan banyak literasi, banyak knowledge yang ibaratnya gampang lah dicarinya lah. Kalau dulu kan ya kayak kita nanya ke siapa gitu. Ya cuman pemainnya segitu-gitu aja. Iya. Dan kalau sekarang kan ada tahu yang mana yang dari jahitan kan sekarang udah bisa diliatin kan sama Kevin tuh kan bagus tuh si Instagramnya jadi knowledge orang-orang ada kontennya Iya. dari bahan dari collar terus ya gampang sekarang. Ya oke. Itu Asal cerita kitanya aja mau apa enggak? searchingnya gitu, mau niat atau enggak gitu loh. Oke, berarti kalau mau butuh waktu berapa lamanya sih relatif ya? Ya relatif Tiap orangnya. orang relatif. Tuh. sebenarnya kalau pengen cepat bisa ada instan. Kalau modalnya kuat aja belajar banger semua. Pasti langsung follower pasti banyak. Nah, Tapi kan tetap harus tadi kalau kita bicara beberapa juga kan nggak semua asli ya. betul. Harus dibekalin juga untuk dia juga paham dong. Oh, iya, Karena iya ini sih, kan sebenarnya. banyak sekali kan Iya, iya, artikelnya betul, kan. Untuk dia bisa belajar. Cuman tantangan terbesar nih Kang untuk orang-orang yang di samping istilahnya mau mulai nih. Tadi kita udah nanya butuh waktu berapa lama. Tantangan terbesarnya apa sih kalau di dunia ini? Bingung. Tantangannya apa ya? Kan udah pada lama Ya. gitu.
Dan itu juga saya juga kaget loh gitu oh udah mau 20 tahun ya. Juga gue pas nanya udah lama juga ya. Tapi happy aja sebenarnya mah. Berarti emang udah waktunya itu keluar dari kerjaan gitu. Sebenarnya apa ya tantangannya ya? Tantangan terbesarnya sih ya jangan sampai ada sih. Cuman Utek pribadi masih malah positifnya banyak banget. Iya, maksudnya gini loh. Kita mau berbagi nih kan sama teman-teman, apalagi khususnya yang pada baru mau mulai. Di samping mungkin mereka ngelihat, nih kok cuannya juga lumayan. Ya. Tapi mereka juga pasti mau tahu nih tantangan atau resikonya apa sih gitu kan. Ya sebenarnya tantangannya mungkin yang yang lagi hangat sekarang beredarnya kaos-kaos yang tidak betul, yang nggak benar lah ya. Kaos-kaos yang nggak benar. Ya paling ya kita bisa harus pintar memilah-milih aja sebenarnya. Memilah-milih. Nah. Mungkin salah satunya sellernya gitu ya. Ya mungkin ya benar gitu. Dengan ada medianya ini mungkin si sellernya bisa tahu. Mungkin nanti Mas Ali pun bisa mewadahi nih. Nanya ke Mas Ali, Mas, gua mau mulai nih gimana caranya dan gua harus ke siapa nih ngomongnya karena Mas Ali banyak ngobrol dengan narasumber, mungkin Mas Ali punya nih info juga. Si ini seperti ini. Makanya ini media penting banget sebenarnya gitu. Tapi setuju nggak nih emang Kang Acil ya? Kalau kita mau bicara kaos, tadi kita bicara kaos palsu. Gua rasa sih di dunia manapun, tatkala memang ada satu industri yang memang uangnya cukup besar. Iya betul. Masif. Kayaknya sih pasti nggak akan pernah bisa dibendung. Iya betul. Makanya emang dibutuhin banget wawasan pengetahuan untuk orang yang baru mau mulai. Betul. Jadi artinya nggak terburu-buru gitu ya. Betul. Dia searching. Tadi juga ada note bagus, insight bagus, tanya dulu kan, belajar dulu supaya nggak kecebur gitu. Yang udah lama aja mungkin bisa kecebur, ibaratnya gitu ya. Bukan kecebur vintage ya. Ada lagi kalau itu ya. Ya jadi kayak gitu sih mungkin salah satu tantangannya emang ya. Cuman kalau lihat kita tren sekarang nih Mang, kedepannya nih khususnya kalau bicara Mang Utek sama Kang Acil di Bandung ya. Ini vintage nih kayak apa nanti kecenderungan kedepannya nih? Kalau Utek ngomongin bukan vintage, kita ngomongin merchandise band aja. Oke. Ya, kalau merchandise band akan selama musik itu ada, selama musik itu terus berputar, selama musik itu ada di muka bumi ini, merchandise band akan tetap hidup. Permintaan tetap ada pasti. Baik yang vintage dan baru. Yang baru. Sebenarnya kan gini loh, kalau kita ngomongin dulu musik ya. Untuk fans musik itu dia nggak mikir vintage baru. Yang penting kita betul. Gua suka musiknya, gua harus punya si merchandise-nya. Betul. Makanya kalau kita lihat sekarang di marketplace banyak juga beredar ya. Itu pun juga banyak modern booth gitu kan. Modern booth. Itu pun juga penjualannya kalau kita lihat sih luar biasa ya. Ya memang relate sih. Kalau kita bicara musik sih semua sih harusnya ya. Nah mungkin cuman ada orang-orang yang mungkin juga agak idealis. Gue nggak cuman pengen punya yang tahun sekarang, gue pengen coba pegang mungkin yang tahun-tahun dulu mungkin kayak gitu ya. Nah cuman tapi ini berarti trennya nih apakah hanya di situ-situ aja atau mungkin akan ada titik jenuhnya nih Mas kalau kayak gini nih? Nggak akan ya kalau kata Utek. Nggak akan. Ya nggak tahu ya ini pribadi Utek karena Utek mungkin kayak tadi ngobrol Utek dari pakai kaos tahun segini nyampe segini udah mau 30 tahun hasilnya. Dan selalu ada regenerasi gitu loh. Tiap tahun tuh ada aja yang baru, ibaratnya yang ini udah pensiun muncul lagi yang baru. Oke. Terus apalagi kalau di Bandung ya. Iya. Tapi main di dunia vintage nih kayak bikin apa sih lebih bahaya dari jatuh cinta nggak sih? Karena kan sama-sama candu ya. Candu betul. Ya. Kira-kira gimana? Harus apa ya? Harus ya membentengi diri, maksudnya ya kalau mampu beli, kalau enggak ya jangan maksain lah. Candunya ya takutnya nanti jadi malah kemana-mana, kan sekarang ada pinjaman online gampang. Jangan sampai terjerumus kayak gara-gara cuman kaos band gitu. Mampu beli nggak mampu udah jangan gitu aja lah. Makanya apa ya, Utek tuh seneng lah. bukan seneng sih. Jadi apa ya, jadi bercabang nih. Jadi seperti ada modern bootleg, itu salah satu jembatan loh. Oke. Gini loh, kalau ada orang yang mau, gue suka band nih, gue suka merchandise band, loh nanti vintage mahal banget. Nah itu solusinya itu. Oke. Modern bootleg, atau kaos official yang baru. Yang baru. Itu sebenarnya tuh si jembatannya tuh. Iya. Dan
Dan pasti awalnya dari situ. Nanti dia dengan sendirinya, oh lebih enak yang vintage deh. Nanti terbentuk itu ada bentuk sendiri lah, tahap-tahapannya. Itu jembatannya itu jembatannya. Iya. Ya memang setuju juga kita nggak bisa sama ratain kantong orang masing-masing ya. Kadang-kadang ada orang juga yang kepengen punya, tapi mungkin dia punya batasan gitu ya secara materi ya. Ya memang nih kita masuk ke sesi untuk kulik-kulik lihat-lihat koleksi cuci mata gitu ya. Nah dari Kang Acil sendiri ada kaos-kaos apa mungkin ibaratnya tuh yang memang simpenan kah, atau mungkin kaos-kaos yang menurut Kang Acil tuh punya apa ya, sentimental lah gitu ya, atau mungkin punya sejarah gitu ya. Mungkin Kang Acil juga bisa cerita gitu ya. Kalau buat yang sentimental mungkin ini ya, saya punya Brainstorm. Ini balik lagi yang tadi Rarity itu. Oke, Brainstorm. Ini saya dengerin Brainstorm itu dari SD. Bukan teman, paman dulu kan suka dengerin musik lewat kaset. Ini bandnya. Ini Brainstorm. Tahun berapa nih, Kang? Ini saya beli sih tahun 2015. Cuma untuk takaran 2015 beli second 500.000 mahal. Oh. 500.000. Dan ini emang kaos baru. Iya. Bandnya juga Gildan. Cuman ini bandnya Brainstorm. Ini singlenya Maybe. Oke. Dan cuma satu album nggak masalah? Enggak, yang one hit wondernya yang satu album yang online. Oh yang online. Ya, ini makanya saya simpan sampai sekarang udah kuning, udah itu juga saya nggak jual soalnya. Ini dari 2015 nih. Nah, 2015. Ini berarti nggak dijual nih? Nggak dijual. Nggak. Kalau ada yang batuk nggak getar juga nih? Nggak, soalnya kaosnya banyak. Jual yang lain dulu aja. Oke, terus terakhir baru. Apa lagi kan? Terus ini ada. Nah ini apa nih? Ini ini elektronik ya. Ini Bernard Summer. Oke. Ya personilnya apa? New Order. Sama Johnny Marr. Ya sama Johnny Marr. Nah ini nih art ini tuh yang bikinnya sama bikin yang New Order yang teknik. Oke. Ini sama satu pembikin. Satu yang buat ya. Itu yang buat artnya. Oke. Ini belakangnya. Siapa nama ininya? Yang ininya? Aduh, saya nggak tahu Painter. Oh nggak lupa ya. Cuman pas lihat artikel ya emang satu. Bagus ya. Ya ini cover albumnya. Iya, ini yang jarang buat Dali Elektronik. Ini tahun berapa nih Kang? Ini 96. 96 ya. Ini nama albumnya. Oke. Terus apa lagi Kang? Selanjutnya ini ada dari warna kuning. Saya suka yang cerah-cerah, ada Democrazy. Oh ini Damon Albarn. Ini Damon Albarn. Blur. Iya. Ini dia bikin album solo. Nah ini cover albumnya. Oke. Kalau bicara Blur kan kita tahu lah udah beberapa artikel kan dari album pertama sampai yang sekarang. Kalau ini ya solo albumnya si Damon Albarn sendiri. Damon Albarn ya. Ini Democrazy-nya. Ini kategori yang dijual nggak nih? Enggak. Tapi ini kegedean loh di kecil. Size M. Oh. Dimat-matin M, dimat-matin. Oke. Terus. Nah, kalau bicara Rarity juga ini ada House Martin. Ini sama dari 2015. Ini House Martin tuh band lebih ke gereja sih. Choir boy gitu. Buat lagu-lagunya kayak senandung-senandung gereja. Ini belakangnya. Soalnya yang bikin Rare itu satu personil. Ya. Kedua ini ada tour. Iya. House Martin ya kalau bicara Rare ya jarang. Ada yang jual House Martin. Kalau untuk sekarang gitu. Dan orang-orang juga mungkin nggak tahu apa sih House Martin gitu. Kebanyakan ya umumnya ya. Yang Kang Acil tahu untuk artikel ini Rare nggak? Ini Rare. Kan semua House Martin Rare. Oke. Semua House Martin Rare. Nah yang terakhir nih Tok Tok. Sama ini juga Rare. Kamu bicara untuk New Wave, Post-Punk ada Talking Head, ada Television, ini Tok Tok. Semua baju Tok Tok Rare. Oke. Karena ini nggak ada. Maksudnya yang jual kaos band Tok Tok tuh nggak ada gitu. Iya. Ini ada turnya. Wih, cakep ya. Oh ini etis ya? Ini etis. Kalau etis ya identiknya ya kecil. Ya udah itu bahannya cenderung lebih tipis gitu. Biasanya. Ya, jadi bisa dipakai. Oke, siap. Ini dari top 5 punya saya. Kalau Mang Utek, silakan Mang Utek. Saya bukan top 5, top 4 mungkin dapat kaos. Gak ada persiapan. Iya. Salah satu ini mungkin Main Street Feature. Ini yang ini promo tour sih. Di Jepang. Ya. Iya ini foto session di Jepang. Ini sebenarnya kalau Acil tahu ini kita pernah ngobrol ini. Yang healthy. Dulu punya kan waktu pertama ini, ke Jepang. Apa sih? Oh iya sorry. Ngincer banget ini. Ngincer banget. Ini jadi buah bibir, wah gue pengen banget ini, gue pengen. Dan akhirnya si orang Malaysia ya punya. Malaysia. punya. Ya. Oke. Ini nih ada posternya loh. Iya ada posternya. Kan? Posternya. Dulu Healthy siapa sih gitaris? Iya, di foto posternya waktu di Jepang. Di Jepang. Kan ya itu karena
ada abang-abangan Bandung gitu ya. Karena kita si ngikutin, wah mungkin Utek tahu Main Street pun dari dia gitu. Dan dia di pas turnya ini dia nonton kebetulan, dia di sosmednya gitu. Iya. Ini Cakep nih. Cakep Mang. terus yang kedua ini Hurricanes. Nah, Oke. Andy Bell. Andy Bell ini sebenarnya mah sosok si Andy Bell pas keluar dari Ride dia gabung sama Oasis. Sebenarnya nggak tahu ya ini kalau nggak salah Utek pernah baca di sebuah si majalah. Jadi album ini kan ini cuman si mini album, si single cuman si 3 lagu. Ini beberapa lagunya udah disodorin ke si Liam buat di album Oasis, cuman si Liamnya nolak. Ya, jadi bikin sendiri. Jadi dia keluar dari Oasis. Jadi keluar dari Ride masuk ke Oasis. Bukan keluar deh, gabung ke Oasis, keluar dari Oasis bikin ini karena dia masih punya karya buat untuk ngeluarin karyanya. Ini Andy Bell gitarisnya Ride. Iya. Dan ini pun ya Rare lah mungkin ya. Iya. Nah mungkin ini salah satunya yang Utek tadi bilang rare, bukan rare. Nah ini kalau ngomong ini bagus ya, ini. Fleeting Joy. Ini sebenarnya si band ini nggak ngeluarin merchandise ya. Iya. kayak Bugazi lah. Ya kayak Bugazi. Dan dia collab sama brand Jepang. Oh, Pas collab dia sama brand sama Jepang. makanya Oh, pantas tag-nya itu ya? Iya. Bang ya? Pas collab sama brand Jepang, Iya, saya benar-benar. ini band Suges dan ini suami istri band Suges kayak Anang dan Krisdayanti lah. Iya. Cuman ini mah Suges ya gitu. Oke. Bikin Suges dan ini. Itu yang kedua, ya ini salah satu juga ini mah sebenarnya band favorit dan karena ada kaosnya ya kaos favorit juga. Iya. Silver Level. Ini yang udah hampir dibegal tadi ya, Mang Iya, ya. Ada yang udah mau. Ya mungkin kalau cocok bisa dijual kalau ya mau pakai. kalau kagak bisa dibicarakan. Kalau sekarang. Udah. Dari sekian banyak kaos nih, kalau kita bicara nih, balik lagi nih ya. Berarti kan Mang Utek sama Kang Acil sedikit banyak udah paham dong mengidentifikasi yang namanya kaos asli dan palsu gitu ya. Ya bisa lah bisa. Ya bisa dibilang. Tapi kalau sekarang sulit mungkin Bang. Ya cuman ya meraba-raba bisa mungkin ya meraba-raba. Meraba-raba ya. Cuman yang Pegang mungkin fisik maksudnya. Harus pegang fisik doang. Kalau Karena lihat dari gambar visual susah. jujur susah. Iya. Karena kan anggaplah si kita ngomong mungkin dari segi gambar bisa presisi banget ya. Tapi kadang-kadang yang mungkin masih disulit adalah cat. Ya, sablon, tinta. Cat lokal. Kita sih ngomongin gini deh. Untuk identik brokum deh, kayaknya susah deh. Karena kan kalau brokum Ya, iya. lepas. Terlalu semangat guys. Ya kayak brokum itu. Dipasang lagi aja Raffi. Gak apa-apa. Mana ininya? Ininya gimana? Ya kalau saya ngomongin kita mau bikin kayak brokum kan susah lah gitu lah. Oke, lanjut Mang. Kalau brokum tadi. Ya kan kalau misalkan kita kalau untuk mengidentifikasi lihat di gambar itu susah. Karena kan kita anggaplah yang bikin tuh ya. Iya. Kan bisa 1:1 kan sekarang bisa bikin seperti presisi lah. Tapi maaf Mang, gue potong. Setahu gue ini setahu gue ya Mang ya. Artinya gini, nggak semua bahan tingkat penyerapan catnya itu sama. Iya. Jadi artinya kan memang ada bahan-bahan walaupun catnya sama, dia bisa teraplikasi di bahan tuh bisa keluarannya beda. Iya. Bagaimana bahan, betul ya Mang? Iya. Artinya yang tadi Mang Utek bicara brokum misalnya, dia kan bahannya punya karakter Ya, untuk karakter cat tersendiri, apa. ya. Kayak brokum, Screen Star, Ya, punya karakter sendiri. Terus juga ya ini mah menurut pendapat saya kayak Panji Pragiwaksono ya. Ini menurut pendapat saya. Rahman. Jadi gini kan mungkin di era 90-an, 80-an catnya ini loh. Okay. Mungkin di era 2000 udah berkembang mungkin. Iya. Makanya Utek misalkan kalau lihat nggak ada nih misalkan yang lebih gampang kalau megang aja nggak gini deh. Oh dari megang aja udah bisa ketahuan. Ya, maksudnya catnya nih harusnya untuk era ini nih nggak begini. Gini Ya. gitu. Oke. Contoh sekarang Mas Ali bedain aja kan. Iya. Kita kan ngomongin ini 80-an. Betul. Dengan ini kan beda kan. Betul. Seperti itu. Betul. Dan sebenarnya kan kalau misalkan kita ngomongin
kecuali yang niat banget, Iya, iya. niat banget itu untuk ya mungkin dia harus lebih browsing mencari chat yang dipakainya seperti apa. Iya, Kan sekarang kan kita ngomongin blank tea banyak lah. Betul, ya. betul, Kita betul. bilang blank tea, kita Ini blank tea vintage ya ya maksudnya? blank vintage. tea vintage. Set, kan dulu di era kita harus nyocokin nih jahitan, tag sama tour. Oke. Tour 97, Artikel. tour 97, contoh tour 97, berarti kaosnya Bajunya. pun harus kaos 97 97. dengan single stitch segala macam. Karena kan ada blank tea. Iya, iya, Ya kan? iya. Dengan blank tea kan, tapi kan yang tidak bisa diganti itu catnya, Chat. Artinya sablon ya? sablonnya Sablon. si sablonnya. Tapi susah juga Mang, soalnya kan sekarang ada yang berlabelkan bootleg. Kalau Nah. bootleg kan nggak ada presisi, ibaratnya perbandingan 1:1 gitu loh Mang. Ya tapi kan kalau misalkan kita mau memasukkan apalah ini tok-tok lah misalkan mau masukin tok-tok kan. Cuman kan kita sih bisa lihat ini kita ngomongin lah cat tahun 80 dengan cat sablon lah ya. Dengan era sekarang kan pasti berubah warnanya segala macamnya. Ya, itu setuju. Ya kan? Meskipun ditembak di kaos yang vintage, Iya. keluarannya akan beda. Sok aja. Tapi kan sekarang fading bisa dibikin, Mang. Tapi kan ini mah catnya susah, sok aja. Oke. Tapi nggak tahu juga ya dengan Iya, iya. nanti Kemajuan. Tapi kalau ada Iya. kemajuan. bicara chat harus bicara jam terbang Mang. Iya. Kalau yang mungkin buat pendatang, mungkin apa yang baru-baru nggak akan bisa. Iya. Nggak akan bisa kalau yang baru-baru. Kita tahu karena kita udah megang Cukup banyak. lama, Iya. banyak kaos. Jadi tahu gitu perbandingannya 80, 90, 2000. Kalau yang baru kan Ya. Iya. baru mau iya, memulai iya. susah juga. Susah. Ya makanya kan dulu gini, kita bisa ngelihat kan by foto deh. Oke. Kita bisa lihat tagnya, lihat jahitannya. Iya, Dulu iya. kan bukannya, Betul. sekarang udah nggak bisa. Iya, Nggak iya, bisa. iya. Sekarang diayain. Iya. Ya kan? Karena blank tea itu Iya, kan benar. diayain sekarang. Nah, terus sekarang buat teman-teman yang baru, artinya kita di komunitas supaya yang tadi katanya sehat tadi, ada saran nggak buat yang teman-teman baru tuh gimana sih cara dia supaya ini? Kalau saya mungkin ya pertama nyari dari seller yang amanah, maksudnya amanah tuh ya terpercaya bukan menurut dia tapi menurut komunitas lah. Oke. Bisa tanya teman-temannya. Ya mungkin dengan medianya Nah, Mas Ali, dengan- Mas Ali ya. saya mau beli yang menurut komen Mas Ali siapa? Mungkin itu bisa ya, Sama yang teman-teman. harus ada statement ibaratnya kalau ada apa-apa refund Refund, ya. itu. Gitu kalau zaman sekarang buat membentengi ibaratnya biar kita ya sama-sama enak lah. Jadi saklek di depan lah ya. Nah, di depan karena kan kalau untuk seller yang benar-benar udah kredibilitasnya tinggi ya nggak masalah, mau refund juga ya refund gitu loh. Oke. Ya maksudnya kita nggak akan ketakut kalau itu memang barang bener, kita nggak takut, ngapain harus takut gitu. Iya. Dan sekarang Bener kan? sebenarnya mah nggak ada ilmu pastinya ya Mas Ali. Iya, Contoh gini, kita sering loh berdebat, ini palsu, ini bener, karena kita juga nggak ada ilmu pastinya. Ya beda sama dulu. Kalau dulu emang saklek, kalau dulu tuh vintage ya, bicara vintage dulu ya. Official bootleg tuh ya pack. Ya, Iya. pack. Zaman dulu tapi ya. Zaman Dulu dulu. ada Depon teman Iya, kita ya. Sakleknya gitu official pack aja. Bootleg tuh pack. Jadi ya mungkin dulu itu cuma ada dua, asli dan palsu itu Nah, aja. Iya. sekarang kejadiannya ya kayak sekarang. Iya, Kan sekarang iya. banyak yang bootleg ya. Bootleg tuh ya mungkin ya dalam bahasa Inggris tuh bootleg kalau ya aslinya ya fake lah, bukan official gitu Iya, kan. Di iya, luar iya. official ya Betul. fake bener. Tapi kan kita nggak bisa pungkirin bahwa kalau memang bootleg itu dibikin di eranya Ya. dulu, Iya. ya jatuhnya Legit. vintage Iya, bootleg legit. juga Itu, kan. itu Ya. malahan jadi incaran Ya, kolektor itu sebenarnya. dulu saya ingat pertama punya kaos bootleg tuh ya bukan mau sombong, dulu yang meramaikan mungkin saya lah. Iya, Cil. Iya. Karena dulu pernah punya Nirvana yang kebalik, bleach tapi kebalik. Oh iya tahu. Nah dulu mah rame, wah ini palsu. Cuman ya saya yakin ya ini bootleg. Ya, vintage bootleg Vintage jatuhnya. bootleg. Ya itu Iya, sebenarnya mah balik lagi jam terbang ya sebenarnya Jam terbang. yang sebelum Acil Utek yang sama CKE Utek pernah Kayak- dapat kaos Buteng 87 Buteng 87 Utek dapat cuma 120.000 di bal-balan itu pas nyampe rumah itu kayak kanebo Oh, wah Acil banget sama tuh dijadiin meme iya. sama Kang Ed di trade sama 2 kaos ingat itu kaosnya Blur sama Oasis Tek lu suka Britpop gua tukar sama Blur sama Oasis Cuman belum rame zaman dulu ya Bang. kaget, hah serius mau? Mana itu Utek nawarin ke teman, nyampe belilah 70.000, 80.000, nggak ada yang Nggak mau. mau. Gak ada yang mau. Itu trade sama 2 kaos, kaget Utek, anterin si ke rumahnya. Nah baru dia cerita, dan dia si lakunya kalau nggak salah, $450 ya, Nah, apa sekitar 600 7 dolar. jutaan lah. Berarti itu ketemu orang yang memang paham, Nah tahu di situ ada baru tuannya. baru Bootleg. Utek nanya, kenapa ini bisa laku seperti itu? Nah, Cuman dia kalau Bang cerita. Edwin dulu kan jalur
bawah. Ya, bawah. Jadi gak ada yang tahu. Kalau Acil kan emang terang-terangan di media, maksudnya Di di media. Instagram. Iya, Dulu iya, iya. polemik Udah. itu rame. Bootleg sama fake ya teman saya yang depon itu ya kekeh ya ini fake. Iya, Ya mungkin iya, iya. untuk zaman dulu itu fake-nya kan bukan Iya, official. iya, iya. Ibaratnya kayak kita nonton bola kan yang di pinggir-pinggir tuh Iya, ya iya, itu iya. ya itu. Iya. Ya justru karena ada opini dari Mang Ed bilang gini, Tek cenah. Baru melek. Kalau bootleg itu justru sama kolektor luar dicari. Kenapa? Contoh gini misalkan kaos apa lah ya, inilah ya misalkan officialnya ini dia tour seluruh dunia, setiap negara bootlegnya beda-beda, yang di pinggir jalan Iya. Soalnya kan Parking lot home industry jatuhnya lah. home industry Home dan industry juga 10 paling. nggak dibikin banyak. Iya, Dan itu iya. pasti jahitannya aut-autan, Iya, sablonannya asal. Iya, bener. Dan yang paling utama apa Tek? Pasti warna-warni dan gambarnya bagus-bagus. Iya, Nah, iya, betul. iya. Karena lebih menarik Menarik. dibanding dengan official yang biasa. Benar. Nah dari situ makanya mungkin ya Acil lah awalnya yang berani bawa bootleg ke Indonesia bootleg mungkin. ya. Oke. Itu pertentangannya juga Cuman banyak kalau ya. dulu emang ya bootleg yang saya alami ya di zaman-zaman itu ya bootleg itu ya cuma 1-2 gitu loh. Iya. Nggak nyampe kayak mungkin sekarang banyak gitu kan. banyak, Si A punya, si B punya, si C punya. Katanya bootleg. Tapi kalau bootleg zaman saya nggak ada gitu Iya, loh. iya, Ya benar bootleg tuh ya kalau sekarang ada istilah tiba-tiba goib. Iya. Nah itu Kang jadi Tiba-tiba goib. bener. Kan notabene kan gini ya Kang, ini namanya kaos vintage-nya dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun pasti kelihatan di mata kira-kira kan gitu ya. Ya. Lah tiba-tiba begitu 10 tahun lewat baru nongol kira-kira keluar dari mana ini Ya, kan. betul. Gitu. Apalagi dengan kuantiti yang cukup banyak. Oh, Kalau gitu ya. kalau kayak Helter Skelter kan emang ada tuh ibaratnya kan ada yang beberapa orang yang dari Itali emang nyimpen gitu Iya, ya. Tapi labelnya Helter Skelter. Iya, Emang itu iya. disimpan. Cuma kan di luar itu ada yang tiba-tiba langsung banyak gitu loh bootleg. Oke. Kalau zaman saya nggak ada, cuma 1-2 udah aja. Oke. Paling banyak ya 5 lah. Kalau sekarang kan udah dari 10. Iya, Bilangnya iya. bootleg tapi masif banget gitu. Iya. Makanya belinya ya kalau emang itu bootleg ya belinya mungkin ya di seller yang benar-benar Kredibel dan percaya. saklek di awal refund oke. Iya. Ya dan jangan pernah malu buat nanya Nah. ya kira-kira ya buat ke teman-teman mungkin. Oke. Mang Utek Kang Acil nuhun pisan Sama-sama. hanupis lamun aya salah-salahnya. Ini sama. Nah, jadi alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara. Makasih banget udah bisa nyempetin datang jauh-jauh dari Bandung, iya mah. Silaturahmi. Silaturahminya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau ngepoin Kang Acil, Mang Utek, nanti kita tampilin semua di sini. Mungkin bisa dijelasin Kang Acil Instagramnya, Mang Utek Instagramnya, gitu. Mungkin ke teman-teman di rumah. Ya kalau mau silaturahmi mangga bisa di follow di Yellows Merchandise. Yellows Merchandise, Yellows. oke. Ya kan ditampilin ya. Iya, Di sini. Ya. Kalau saya di Aswan World. Aswan World. Cuma satu nih Satu, semuanya, satu ya. Ada offline store? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, semuanya online ya. Online. Bisa Oke. cewa-cewadean asal Cewadean. sekitar rumah. Kita online ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mau nanya, anytime nggak nih kan? Anytime. Anytime ya. Saya mau nanya-nanya mah ya sebenarnya mah dengan nanya itu akan timbulnya jadi saudara baru lah, Saudara jadi baru. jadi kenalan baru. Awal-awalnya nanya-nanya, Iya, tapi iya, endingnya pasti nanya-nanya lagi sih. Nanya lagi. Nanya-nanya gimana tuh? Jangan, maksudnya nanya-nanya tuh jangan sampai dijadikan tameng gitu loh. Maksudnya nanya Oh, ini oke. gimana diaduin. Iya. Jadi itu adu domba lah. oh, iya, Itu itu jangan mah- sampai kayak gitulah. Iya. Sebenarnya kita- maksudnya nanya-nanya kaos. Nah kalau nanya-nanya kaos jualan oke. Cuman kalau nanya-nanya cek legit mungkin kita sudah enggak lah ya. Sudah ada aplikasinya Sudah sekarang. ada aplikasi. Legit. Kalau misalkan Legit Active. banyak banget yang nanya masalahnya, Kang ini legit ya? Maaf bisa. Sebenarnya itu teh, Utek teh jawaban apa ya? Utek bilang gini, aduh kurang tahu, aduh harus cek fisik. Itu teh alasan saya teh males sebenarnya, Iya, bukannya iya, males berbagi ya, takut ya itu, takutnya Iya. dijadiin adu domba segala macam. Jadi cari aman buat kitanya juga Iya, gitu. Tapi Ya, kita memang- jujur-jujuran aja. Cuman sebenarnya harusnya yang bijak, yang beli barang juga udah paling nggak dia sendiri ngeriset dulu. Nah, Udah dan punya riset. riset Betul. yang bagus. Tapi kadang-kadang Utek sih suka beli gini, bilang gini, misalnya kalau ke teman dekat ya, Tek ini bener nggak? Utek kan nanya, udah dibeli belum? Betul kan gitu. Kalau misalkan, oh belum. Kalau saya mah nggak mau sih beli, tapi nggak tahu lu mah. Aku bilang gitu. Itu main aman, itu main aman. Itu Itu main aman. Tapi kalau misalkan kalau si udah dibeli Tek, oh
bagus atau udah dibeli mah bingung ya mau ngomong. Ini mah ngejerumusin. Ya, itu kan baru lihat di foto kan belum Iya, lihat. iya, bener, Aku bilang bener. gitu kalau misalkan kalau belum dibeli, udah beli belum. Terus saya mah kalau kayaknya mah harga segitu mah nggak berani. Gitu. Kalau saya mending riset dulu aja deh. Gitu. Riset dulu. Kan Ya, sekarang cuma teman-teman dekat, cuma kan teman-teman Oh, dekat. iya, Kalau iya. teman yang nggak kenal mah saya bilang, oh saya susah, bisa, gitu. Iya. Bukannya Udah nggak mau, gampang lah, udah- jadi nggak mau, aja lah. bukan nggak mau nolong sih sebenarnya mah. Iya. Cuman kadang-kadang tuh agak riski ya di Ya, dunia Ya, ini. kadang-kadang saya juga ke gocek juga gitu. Ya kan? Dengan- Ini mau nanya lagi tuh, juga ke gocek gitu. Oke, Mang Ute, Kang Acil, sekali lagi hatur nuhun Ya, pisan sami-sami. waktunya. Sami-sami, Insya Allah Mas Ali. mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa jadi tambahan pengetahuan lagi buat teman-teman ya, insight baru lagi buat teman-teman. Dan teman-teman please welcome kalau misalnya mungkin mau cari-cari kaos yang agak unik-unik, mereka berdua seller yang menurut khalayak ramai cukup kredibel dan sudah cukup lama. Ya mungkin ada yang kalian butuhkan di antara mereka, please welcome, mereka mungkin bisa dihubungin. Segitu dulu episode kita kali ini, sampai ketemu di episode mendatang. Gue Ali pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace.